Dewi Sri Utami di Jakarta mengatakan bahwa penyaluran gas LPG tersebut dilakukan sejak Kamis 2 Januari 2020 lalu hingga petang. Dan bantuan LPG untuk dapur umum ini juga akan disalurkan pada hari ini, mengingat masih ada beberapa titik dapur umum yang memerlukan pasokan bahan bakar tersebut. Dewi menambahkan salah satu dapur umum yang dikelola Suku Dinas Sosial DKI di Posko Islamic Center Jakarta Utara ini telah diserahkan bantuan oleh VP CSR dan juga SME PP Pertamina Arya Dwi Paramita. Kita sekali lagi berharap dan juga pastikan bahwa masyarakat yang berada di pengungsian atau juga di camp-camp yang nantinya ini berharap bahwa bantuan akan terus mengalir baik dari pemerintah provinsi maupun juga pemerintah pusat. Betul, dan kita beralih ke berita berikutnya dari republika.co.id. TNI usik kapal Cina di Natuna Utara di kapal perang KRI. Di sini di bawah jajaran Komando Utama TNI Angkatan Laut Komando Armada 1 berhasil mengusir kapal Coast Guard Cina yang tengah mengawal kapal-kapal ikan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 1, Letkol Laut Fajar Tri Rohadi mengatakan bahwa pengusiran tersebut dilakukan saat 3 KRI yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut atau Guspurla Kaormanda 1 tengah melaksanakan patroli sektor di Laut Natuna Utara. Di sini lanjut beliau pada Senin lalu saat KRI melaksanakan patroli sektor di perbatasan zona ekonomi eksklusif atau Z, Lautan Natuna Utara tepatnya pada posisi 060520 U1091580 mendeteksi 1 kontak kapal di radar pada posisi 051414 U1092244 T Jakarta 11,5 nm menuju ke selatan dengan kecepatan 3 knots. Di sini komunikasi pun dilakukan oleh prajurit TNI AL dan mengusir kapal-kapal ikan yang berupaya menangkap ikan secara ilegal. Kormada 1 akan tetap berkomitmen melaksanakan tugas pokok dan tetap berpegang pada prosedur dengan tujuan menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan di kawasan sekaligus menjaga stabilitas di wilayah perbatasan. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengatakan 3 kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia tersebut merupakan kapal dari Vietnam. Ya, ini terkait dengan bagaimana masuknya kembali kapal-kapal ilegal dari luar negeri, salah satunya dari Vietnam maupun juga dari Cina. Kita harapkan sekali lagi bahwa peralihan dari Menteri Susi Pujiastuti pada Menteri Perikanan dan juga Kelautan yang lalu beralih ke Bapak Edi Prabowo ini bisa berjalan dengan lancar. Betul terkait dengan sekali. bagaimana penangkapan terkait dengan kapal-kapal ilegal yang mengambil ikan di perairan tanah air. Dan pemirsa, nanti kami akan masuk terkait dengan tajuk selama sepekan. Tajuk pertama yang akan kita bahas ini terkait dengan bagaimana politik identitas memanas di tahun 2020. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Politik identitas semakin memanas di 2020. Tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang tahapannya sudah dimulai pada akhir 2018. Situasi politik yang terjadi sudah cukup panas, yang secara umum membelah masyarakat menjadi 2 kubu sesuai aliran politik koalisi pengusung Capres-Cawapres. Polarisasi masyarakat berdasarkan platform politik tidak bisa dihindari, mengingat nuansa politik yang kuat menjadi konten utama media massa dan media sosial. Situasi politik diperkirakan akan menurun di kedua kubu setelah Pilpres. Model penggalang massa masih akan didominasi dengan propaganda yang fokus pada narasi negatif untuk menjatuhkan lawan politik masih terus berlangsung. Hal tersebut terutama akan dilakukan oleh para buzzer yang akan kehilangan penghasilannya. Politik identitas, terutama terkait agama, akan terus terjadi. Isu-isu agama yang relatif efektif untuk menjadi daya tarik massa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menjadi pendorong kepentingan politiknya.
penggunaan politik identitas ini akan menciptakan kegaduhan, terutama jika terjadi pada basis massa yang sudah mempunyai trauma-trauma konflik akibat isu agama. Apalagi didorong oleh isu radikalisme yang seperti melanggengkan konflik. Terkait dengan isu keamanan, secara kekuatan aparat keamanan di Indonesia cukup baik dan profesional dalam melakukan penanganan situasi keamanan. Hal ini juga didukung oleh fungsi intelijen yang melakukan deteksi dini dan cegah dini atas ancaman, walaupun beberapa kali mengalami kecolongan seperti kasus Papua. Meskipun dimungkinkan ada celah yang membuat hubungan antara TNI dan Polri menjadi berjarak, namun diperkirakan konsolidasi antara TNI Polri akan semakin menguat sehingga menjadi kekuatan yang solid dalam menghadapi ancaman-ancaman yang diperkirakan akan terjadi pada 2020 mendatang. Secara umum, situasi politik dan keamanan pada 2020 diperkirakan akan memanas, terutama berkaitan dengan adanya politik identitas pada pemilihan kepala daerah secara serentak. Namun, mengingat konsolidasi yang baik antara TNI dan Polri dan lembaga kementerian lainnya, maka situasi yang terjadi tetap dapat dikendalikan. Potensi gangguan keamanan sebagai dampak dari pilkada diperkirakan terjadi, namun dalam skala masih dapat dikendalikan. Di Suara Parlemen dan kali ini kita membahas tajuk selama satu pekan. Diawali dari 30 Desember 2019 mengenai politik identitas memanas di 2020. Ya, ini sementara itu Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini menilai tahun 2019 penuh dengan dinamika dan juga ujian. Tahun 2019 telah memberikan pengalaman dan juga pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan hal yang paling buruk selama 2019 adalah pemilu yang diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. SBY berharap ada evaluasi menyeluruh terkait dengan sistem, undang-undang dan juga penyelenggaraan pemilu, khususnya bagi pihak pemerintah, parlemen dan juga penyelenggara pemilu, sehingga pemilu di masa yang mendatang bisa berlangsung lebih baik lagi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Arwanito Mafi ini mengungkapkan DPR RI ingin memastikan bahwa kesiapan daerah dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2020. Menurutnya bahwa ia berharap nih kekurangan dan juga permasalahan yang terjadi pada pilkada serentak di tahun 2018 lalu dapat diantisipasi dan juga menjadi perbaikan bagi pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu agar proses pemilihan umum berjalan lebih baik lagi. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Hugua ini mengatakan bahwa DPR RI perlu meninjau secara langsung persiapan pilkada serentak di Kota Tangerang Selatan. Hugua berharap bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 dapat berjalan dengan lancar dan mampu menjadi proses pembelajaran demokrasi bagi warga negara Indonesia. Dan kalau misalnya membahas ini, sementara itu juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan tantangan itu juga harus dijawab dengan menjaga kerukunan antar elemen masyarakat yang sejauh ini sudah dilakukan dengan baik oleh masyarakat di kawasan Jawa Tengah. Dan Ganjar menjelaskan bahwa obrolan mengenai hal substantif dengan menghadirkan ulama, umaro menjadi sangat penting untuk dilihat dan didengar, apalagi demokrasi kita sudah berlangsung lama, dan sehingga ia berharap isu yang dikembangkan lebih bersifat program tapi bukan terkait dengan individu. Dan antisipasi mengenai isu intoleransi ini selama tahun 2020 juga sudah dilakukan sejak dini. Pemetaan terkait isu sudah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan kepolisian, dan juga Ganjar ini meminta bantuan kepada tokoh agama dan masyarakat untuk terlibat dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
terkait dengan bagaimana di tahun 2020 berharap akan lebih baik lagi terkait dengan kondisi demokrasi perpolitikan di tanah air, dan kita tunggu ataupun juga bagaimana nanti jalannya pilkada serentak kalau tidak salah di bulan September tahun 2020 ini berjalan dengan aman dan juga lancar. Kami nanti akan kembali dengan topik selanjutnya, permasalahan sektor pendidikan nasional di tahun 2019. Jangan kemana-mana. Catatan permasalahan sektor pendidikan nasional 2019. Dari seluruh sekolah di Indonesia, 90.749 ruang kelas mengalami rusak berat dan 60.760 ruang kelas rusak total. Data diambil dari Pusat Data dan Statistik Kemendikbud, rangkuman statistik persekolahan 2018 hingga 2019. Dari 214.409 sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, negeri maupun swasta, hanya 144.293 sekolah yang memiliki perpustakaan. Dari 144.293 perpustakaan, 6.436 perpustakaan tersebut mengalami rusak berat dan 5.529 perpustakaan rusak total. Dan hanya 50.150 sekolah yang memiliki laboratorium sains. Kondisi sekolah dan kelas banyak yang tidak memenuhi standar fasilitas, unsur kenyamanan belajar, keamanan, dan kesehatan murid. Ini melanggar ketentuan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 mengenai ketentuan sarana dan prasarana. Peraturan menteri ini tampaknya masih digunakan BSNP. Buku pelajaran sering tidak terseleksi dengan baik, banyak yang tidak memenuhi kriteria pedagog yang baik dan kesalahan-kesalahan teknis percetakan. Materi-materi dasar pelajaran di sekolah seharusnya sama. Untuk menekan biaya kebutuhan buku, apakah pemerintah seharusnya memiliki perusahaan non-profit sendiri untuk memproduksi semua buku pelajaran dasar untuk dibagikan atau digunakan secara gratis, dan membiarkan penerbit komersil memproduksi buku-buku yang bersifat sebagai buku tambahan? Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan praktek adalah biaya. Bagaimana pemerintah membantu sekolah-sekolah untuk hal ini? Banyak sekolah yang tidak atau kurang memanfaatkan alat-alat pendukung pengajar seperti alat peraga, proyektor, multimedia, dan sebagainya karena faktor biaya. Sedangkan jika kita bicara mutu, pendidikan kita mengalami penurunan. Ini bisa dilihat dari ranking PISA yang dibuat lembaga internasional. Lalu, bagaimanakah Indonesia ke depannya? Selasa edisi 31 Desember 2019, tajuk dari Suara Parlemen menyelenggarakan atau memberikan permasalahan sektor pendidikan nasional di 2019. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisasi for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis hasil program for International Student Assessment 2018 di Paris, Prancis, Selasa 31 Desember 2019. Program tersebut menilai kemampuan membaca matematika dan sains siswa berumur 15 tahun di 79 negara. Penilaian tersebut dilakukan tiap 3 tahun sekali. Pada penilaian PISA di 2018, China melesat menempati peringkat pertama, mengalahkan Singapura yang kali ini menempati peringkat kedua, dan dengan Indonesia hasilnya tidak jauh berbeda sejak pertama kali mengikuti penilaian internasional tersebut pada tahun 2001. Indonesia konsisten berada pada posisi papan bawah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta agar tidak mengesampingkan penurunan skor Indonesia tersebut. Di sini Mendikbud juga menambahkan bahwa perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil tersebut, dan Nadiem meminta agar para guru mampu melakukan inovasi tanpa menunggu perintah. Ia juga meminta para guru menggandeng guru lainnya yang sedang mengalami kesulitan dan merangkul murid untuk diarahkan sesuai kemampuan. Ia juga menekankan agar guru lebih bebas dalam mengajar dan tidak terkungkung pada persoalan administrasi. Di sini ada anggota Komisi 10 DPR RI, Bramantyo Suwondo, menyoroti jebloknya rating pendidikan yang berada di 10 besar terbawah. Menurutnya Indonesia harus serius menanggapi isu-isu pendidikan. Dan di sini ia juga berpendapat bahwa 2 poin penting yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidik Indonesia, yaitu roadmap yang jelas atau grand design pendidikan yang jelas, hal itu untuk rencana pembangunan pendidikan jangka pendek, menengah, dan panjang. Lalu di sini Bramantyo menjelaskan pula adanya roadmap akan sangat mampu membantu pemerintah, maksud kami, dalam merealisasikan rencana pendidikan dan pembangunan SDM, sehingga SDM Indonesia nantinya bisa menjadi lebih unggul lewat kualitas pendidikan yang selalu meningkat pula. Dan di sini ada pengamat pendidikan Arif Rahmat mengatakan Indonesia bisa memulai dari peningkatan mutu para guru yang mengajar di sekolah, dan selain itu fasilitas di sekolah juga harus memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Ya, kita tunggu bagaimana nanti gebrakan dari Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Nadiem Makarim terkait dengan juga bagaimana penghapusan dari ujian nasional yang akan berlaku di tahun 2021 dan akan dirubah sistem bagaimana nanti kelulusan di setiap jenjang sekolahan baik SMP, SMA, dan kita tunggu lagi sekali lagi bagaimana inovasi yang diberikan oleh Menteri Pendidikan yang baru. Dan kita nanti akan kembali dengan topik terakhir yang akan kami bahas pemirsa terkait dengan bencana di awal tahun. Pastikan Anda tetap bersama kami di Suara Parlemen. Tetap. Gara-gara hujan setahun, banjir di mana-mana. Cuaca ekstrim terjadi kembali di penutupan tahun 2019. Dampaknya hujan turun dari jam 5 sore pada tanggal 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020. Akibatnya banjir terjadi di mana-mana, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang hingga Bekasi. Hal ini diakibatkan debit air hujan yang turun melebihi dari yang diperkirakan. Dan yang mesti diantisipasi adalah akibat bencana banjir yang terjadi. Daripada sibuk menyalahkan apa yang terjadi, lebih baik berbuat membantu para korban banjir. Sampai hari ini, Pemda masing-masing daerah masih menginventarisir kerugian yang terjadi dan juga melakukan evakuasi di sejumlah tempat. Peristiwa awal tahun bisa dijadikan titik balik untuk memperbaiki infrastruktur ke depan, terutama sistem drainase air di perkotaan. Sudah waktunya diambil langkah tegas untuk membangun tempat tinggal baru dan membuat daerah penopang banjir di kota-kota, terutama rumah-rumah tinggal yang memang rendah dan langganan banjir. Saatnya tempat itu dijadikan danau dan memindahkan warga di sekitarnya untuk tinggal di tempat yang lebih aman. Problem berikutnya adalah bagaimana sosialisasi kesadaran lingkungan warga bisa berjalan dengan baik, dari mulai pembuangan sampah
hingga tempat tinggal yang layak dan aman dari banjir. Dengan bencana di awal tahun dan Ya. ini menjadi topik pembahasan di 3 Januari di 2020. Ya, hanya beberapa jam usai bergegap gempita malam pergantian tahun, kawasan Jabodetabek dan juga sekitarnya dilanda banjir sejak Rabu 1 Januari 2020 pagi. Sebagaimana info yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ketinggian genangan air ini bervariasi mulai dari 30 cm sampai dengan yang tertinggi 2,5 meter. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar pemerintah dapat mengoptimalkan seluruh kementerian dan juga lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak banjir, termasuk dalam penyaluran bantuan hingga upaya pemulihan pasca bencana banjir yang melanda Jakarta dan juga sekitarnya. Puan juga mengingatkan agar setiap kementerian dan lembaga ini dapat memaksimalkan komunikasi dan juga koordinasi dalam mengatasi banjir dan di wilayah Jabodetabek. Komunikasi dan koordinasi tersebut dilakukan guna memaksimalkan penanganan banjir. Dan menurut Puan, banjir tahun ini memerlukan upaya parsial untuk diatasi karena melibatkan beberapa daerah. Puan juga menegaskan DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan juga penanggulangan banjir dari sisi pengawasan dan anggaran setiap lembaga. Selain itu, DPR juga akan memaksimalkan perannya di bidang legislasi untuk mengatasi bencana banjir ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sajili ini meminta Kementerian Sosial, BMKG, dan juga BNPB bersiaga untuk menghadapi potensi bencana banjir yang masih menghantui ibu kota hingga ke beberapa bulan ke depan. Pasalnya, Aceh menilai bahwa masyarakat masih minim mendapatkan informasi terkait dengan potensi bencana hingga banyak masyarakat yang tidak melakukan antisipasi. Yuk kita mulai dari sekarang untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, untuk bisa bagaimana ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengantisipasi atau mencegah terjadinya bencana banjir. Apabila misalnya mungkin ada got-gotnya yang kotor, bisa mulai dilakukan kerja bakti, gotong royong untuk demo. Kita mulai dari diri sendiri kita dulu sendiri untuk nantinya bisa akhirnya banyak ataupun juga ada dampaknya seperti itu ya. Betul sekali, sambil beriringan dengan program pemerintah yang mungkin bisa membantu menanggulangi bencana-bencana yang akan segera hadir. Ya. Baik pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online yang hari ini dan juga tajuk selama satu pekan, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta dengan rekan saya. Dan dengan saya Uki Abdul beserta seluruh kabar kerja petugas, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.